Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Hendra. Perkenalkan, saya Alia Gita Ramadhani dengan NIM akhir 059 bersama dengan teman saya Sisilia Leonita Pasaribu dengan NIM akhir 056. Jadi kami akan mempresentasikan proyek UAS kami pada mata kuliah pembelajaran mesin yang berjudul Using a Genetic Algorithm to Abbreviate the Psychopathic Personality Inventory Revised atau PPIR. Nah, jadi di sini ada table of content dari project UAS yang kami kerjakan pada progres 1, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat penjelasan dataset. Untuk pendahuluan pada proyek ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan versi singkat dari Psychopathic Personality Inventory Revised atau PPIR. Jadi itu merupakan sebuah alat ukur yang sering digunakan untuk menilai sifat-sifat kepribadian psikopatik. PPIR ini terdiri dari 150 item, seringkali terlalu panjang untuk digunakan dalam penelitian dengan waktu yang terbatas, sehingga diperlukan pengembangan versi singkat yang tetap akurat. Dengan menggunakan pendekatan algoritma genetika atau GA yang diperkenalkan oleh Yarkoni 2010, penelitian ini berhasil menghasilkan versi singkat dari PPIR yang terdiri dari 40 item. Pendekatan GA ini memungkinkan pengurangan jumlah item secara signifikan tanpa mengorbankan validitas dan reliabilitas alat ukur. Validitas konvergen dan diskriminan dari versi singkat ini diuji melalui 3 studi yang melibatkan sampel mahasiswa Jerman. Hasilnya menunjukkan bahwa alat ukur ini efektif dan dapat diterapkan pada berbagai setting dengan perbedaan budaya, bahasa, dan metode pengumpulan data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu landasan teori. Terdapat dua topik utama yang dibahas pada landasan teori ini. Yang pertama yaitu teori pengukuran dan validasi konstruk. Yang pertama, teori pengukuran psikometrik. Pengukuran sifat kepribadian biasanya menggunakan kuesioner dengan banyak item untuk memastikan keandalan dan validitas. Cranbach 1954 mencatat adanya trade-off antara jangkauan pengukuran atau bandwidth dan akurasi pengukuran atau fidelity ketika jumlah item dikurangi. Pengembangan PPIR 40 ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memungkinkan penyesuaian panjang instrumen tanpa mengorbankan kualitas pengukuran. Yang kedua yaitu algoritma genetika. Yarkoni 2010 memperkenalkan penggunaan algoritma genetika untuk mengurangi panjang kuesioner sifat kepribadian. GA digunakan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara kelengkapan dan ketepatan pengukuran. Yang ketiga yaitu validasi konstruk. Validitas konstruk dari PPIR 40 ini diuji melalui beberapa studi yang menunjukkan konsistensi dalam mengukur sifat psikopati. Untuk topik kedua yaitu prinsip dan metode pengembangan PPIR 40. Yang pertama, penilaian validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas dari versi pendek dievaluasi melalui analisis korelasi dan konsistensi internal. Yang kedua yaitu aplikasi praktis. PPIR 40 ini diusulkan sebagai alat ideal untuk mengukur sifat psikopati dalam konteks dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini yang pertama yaitu pemilihan sampel. Jadi kami memiliki 3 studi. Jadi yang studi pertama itu memiliki 3 sampel, yaitu sampel yang pertama menjelaskan mengenai 491 mahasiswa dari berbagai jurusan dengan usia rata-rata 23,57 tahun dengan standar deviasi 3,61 dengan jumlah perempuan sebanyak 277 dan jumlah laki-laki sebanyak 214. Lalu pada sampel kedua yaitu ada 721 mahasiswa yang sebagian besar dari jurusan ekonomi dengan usia rata-rata 22,03 tahun dengan standar deviasi 2,09 dan dengan jumlah perempuan sebanyak 413 dan jumlah laki-laki sebanyak 308.
Selanjutnya, pada sampel ketiga, yaitu ada 481 mahasiswa yang digunakan untuk validasi alat ukur lain, yaitu 3PM, yaitu dengan usia rata-ratanya yaitu 24,25 tahun, dengan standar deviasi 2,64, dan jumlah perempuan sebanyak 272, dengan jumlah laki-laki sebanyak 209. Lanjut pada studi kedua, yaitu sampel tambahan digunakan untuk menguji validitas konvergen dan diskriminan dari PPIR 40. Sampel ini terdiri dari 206 mahasiswa dengan usia rata-rata 23,44 tahun, dengan standar deviasi 3,51, dengan jumlah perempuan sebanyak 155 dan jumlah laki-laki sebanyak 51 yang diambil dari studi tentang reward sensitivity. Lalu pada studi ketiga, yaitu untuk memastikan generalisasi PPIR 40 ke sampel berbahasa Inggris dan berbagai metode pengumpulan data. Digunakan sampel dari populasi umum Amerika Utara yang direkrut melalui platform Amazon Mechanical Turk. Sampel ini terdiri dari 239 peserta dengan usia rata-rata 33,6 tahun dengan standar deviasi 11,16, dengan jumlah perempuan sebanyak 138 dan jumlah laki-laki sebanyak 101. Lanjut pada metodologi penelitian yang kedua, yaitu alat ukur dan pengembangan. Jadi PPIR atau Psychopathic Personality Inventory Revised itu merupakan alat utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur berbagai aspek kepribadian psikopatik. Penelitian ini menggunakan sebuah prosedur yang disebut pengurangan ukuran berbasis algoritma genetika atau GA. Proses ini bertujuan untuk menyaring item-item yang paling relevan dan dapat dipercaya dari PPIR yang asli ke dalam versi singkatnya. Sehingga versi singkat ini masih mampu memberikan hasil pengukuran yang valid dan dapat diandalkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan alat ukur. Jadi proses GA dalam pengembangan versi singkat PPIR ini melibatkan setiap item dalam PPIR yang dianggap sebagai gen yang disusun dalam kromosom dengan total 154 item. Melalui iterasi dan proses seleksi, individu-individu ini mengalami variasi dan penggabungan dengan tujuan menghasilkan versi singkat PPIR yang mempertahankan validitas dan reliabilitas pengukuran. Dalam proses ini, GA mencoba menemukan kombinasi item-item yang paling penting untuk mencapai ukuran yang lebih singkat tetapi tetap akurat dalam mengukur sifat-sifat psikopatik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu penjelasan mengenai dataset. Yang pertama yaitu struktur data. Dataset ini terdiri dari baris yang masing-masing mewakili satu responden atau mahasiswa. Setiap kolom berisi respons terhadap item dalam PPIR yang mencakup 154 item. Kolom-kolom ini diberi label sebagai PPI 001, PPI 002, hingga PPI 154. Yang kedua yaitu isi data. Kolom sampel ini menunjukkan identitas atau nomor sampel, dan kolom ini terdiri dari beberapa kolom seperti PPI 001 hingga PPI 154. Setiap kolom ini berisi skor jawaban dari masing-masing item pada PPIR. Jawaban ini dalam bentuk skala Likert yang didefinisikan dari 1 sampai 4, yang menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu contoh dari dataset ini. Baris pertama dari dataset terlihat seperti gambar berikut ini. Terdapat beberapa kolom seperti sampel, PPI 001, PPI 002, dan PPI 003. Yang dimana dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa responden pertama atau sampel 0 menjawab 2 untuk item pertama atau PPI 001, 2 untuk item kedua atau PPI 002, dan 1 untuk item ketiga atau PPI 003, dan seterusnya hingga item terakhir yaitu PPI 154. Yang keempat yaitu kegunaan dari dataset berikut. Data ini digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan versi pendek dari PPIR
dengan cara memilih item-item yang paling relevan dan valid. Algoritma genetika diterapkan pada data ini untuk mengoptimalkan pemilihan item, sehingga menghasilkan instrumen yang lebih singkat namun tetap valid dan reliable. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada rekan saya. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.